Halo guys, aku mau ngelanjutin cerita 2020. Kayak gini aja ya, mungkin lebih lebih nggak ribet, lebih santai lah buat aku ceritanya, dan mungkin bisa lebih cepet aja lah. Jadi di sini itu opa kan udah meninggal. Sehari setelahnya aku tuh chat temen opa. Aku bilang tuh di atas itu kan, intinya aku tuh nggak ngerti harus kayak gimana dengan rumah yang kayak gitu. Terus juga seperti yang udah aku bilang, aku tuh udah kehilangan diriku sendiri. Kayak aku makan tuh nggak bisa, cuman bisa 4 sendok lah maksimal, sisanya Denny yang makan. Dan aku juga selalu nangis dan sering nahan nangis, misalnya kayak lagi di motor aku diem gitu kan, kayak aduh sakit banget setelah kehilangan opa. Nah di sini aku ngerti banget maksud temen opa itu baik, nasehatin, nyemangatin aku biar aku tuh nggak bergantung dengan bantuan orang lain. Terus juga masih kuat dan produktif ya, meski aslinya kan ya aku udah sering sakit-sakitan. Kayak ya udahlah, kita abaikan saja ya sakit-sakitan itu. Nah, eh terus sama ditanya apa nggak mau membuat mama, oma, dan yang lain-lainnya merasa bangga karena mampu merubah kondisi keluarga. Nah, jujur meskipun tuh nasihatnya bagus, cuman di sini aku ngerasa kayak makin drop, makin hancur gitu sama nasihatnya, karena ya dari kecil aku tuh udah sangat mengabaikan diriku sendiri. Kayak semua yang aku lakuin tuh ya buat keluarga aku gitu loh, buat banggain, buat nunjukin kalau ya udah aku bisa sendiri, aku bisa juga bikin gimana caranya keluarga ini tuh bisa ada kemajuan gitu loh. Kayak di sini aku makin ngerasa aku tuh nggak ngelakuin apa-apa, nggak berhasil gitu loh. Karena waktu ada opa aja aku nggak bisa melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Rumah tetap kayak gitu. Nah, di sini aku mempercepat cerita. Di tanggal 19 Maret 2020 itu aku WA sama keponakan opa. Nah, aku manggilnya kan tante. Di sini tante kasih tahu kalau mamaku tuh marah-marah, nggak boleh ada yang keluar dari rumah. Terus tante ini karena hubungannya juga nggak baik sama mamaku kan, kayak nggak deket gitu loh. Tante juga nggak bisa buat ngomong langsung. Nah, ini chatnya ya. Jadi ternyata orang kelurahan tuh mau periksa kondisi di rumah, orang-orang di rumah kayak omaku, omku itu udah makan atau belum. Nah, tapi mamaku tuh marah-marah. Pokoknya semua orang dimaki-maki. Jadi aku juga dikejar-kejar ya di sini. Terus di sini aku dikasih tahu kalau pelaksanaan evakuasi hari Sabtu. Evakuasi ini rumahku tuh mau dibersihin sampahnya, tapi sebelum dibersihin orang-orang di dalam rumah tuh mau dibawa pergi dulu. Kalau nggak gitu kan selama ada mamaku nggak akan bisa bersihin sampah. Nah terus aku ini juga info kalau aku mampir ke rumah kan, dan sesuai dugaannya dari tante itu kalau belum pada makan orang-orang. Jadi di sini aku juga kasih tahu waktu aku nyampe itu mama udah marah-marah. Di sini tante nguatin aku, suruh aku sabar. Terus juga akhirnya aku cerita kan, kayak aku ngerasain apa aku cerita. Akhirnya evakuasinya dilaksanakan tanggal 20. Tapi waktu evakuasi itu aku posisinya lagi di perjalanan. Jadi di rumah itu ribut, mamaku katanya sampai
ngelempar meja di teras, meja kaca gitu, sampai kebelah jadi dua. Pokoknya heboh lah pokoknya itu. Aku koordinasi sama temen-temen gereja opa, kesana kesini, banyak chat, banyak telepon sama tante yang keponakannya opa juga itu. Nah akhirnya 20 malam aku di rumah sakit, dan ini kondisi omku yang anaknya oma yang paling kecil. Ini kondisinya. Ini juga jadi omku yang paling kecil ini, dia dari kecil emang ada keterbelakangan karena habis jatuh dari kursi kecil gitu. Waktu naik ke kursi itu dia jatuh, akhirnya kena gegar otak. Cuman akhirnya ya seperti ini, kayak harus makan disuapin, mandi dimandiin, nggak ngomong, kayak hahaha gitu doang. Ini kondisi omku waktu di rumah sakit kena kekurangan gizi. Itu mamaku yang jaga, dan aku nggak tahu kalau omku udah kondisinya seperti itu karena aku kan udah lama nggak masuk rumah, dan aku nggak nyangka kalau mamaku tuh juga nggak mampu untuk ngerawat.